ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus kita surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48 yang tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak mengampuni ayyushraka bihi disekutukan dengan sesuatu wa yaghfiru dan Allah mengampuni ma apa-apa maksudnya dosa ma dosa duna dzalika selain hal itu selain musyrik selain menyekutukan Allah liman yasha bagi orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disekutukan dengan sesuatu dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik dan barang siapa yang musyrik, barang siapa yang menyekutukan billahi kepada Allah, faqad iftara maka sungguh dia telah melakukan isman dosa aziman yang besar. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni jika disekutukan dengan sesuatu. Jadi orang yang menyekutukan Allah di dalam ayat ini dosanya tidak diampuni. Nah, kita bahas dulu dosanya tidak diampuni. Kalau dia taubat diampuni enggak? Nah, jadi ada sebagian ulama yang berpendapat dosa musyrik itu enggak bakalan diampuni oleh Allah. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu dosa musyrik. Ayatnya jelas ini. Sekarang kita renungkan, misalkan pendapat itu benar. Ada orang yang sudah musyrik, lalu dia taubat. Menurut ayat ini enggak diampuni. Lalu dia benar-benar menyesal, menurut ayat ini tidak diampuni. Jadi orang tersebut enggak punya solusi di dunia karena enggak diampuni. Kalau enggak tobat, kalau tobat diampuni, kalau tobat enggak tobat semua dosa diampuni. Itu berarti pengertiannya tidak seperti itu. Jadi dosa musyrik itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini gimana? Nah, lalu pembahasan tentang ayat ini adalah di akhirat nanti ada orang yang berlumur dosa. Lalu di dunia tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia berlumur dosa,
lalu tidak sempat bertobat kepada Allah, dan dia punya iman meskipun sedikit, imannya meskipun sebesar zarrah, sebesar atom, maka dia akan diangkat oleh Allah, dan dia akan diangkat oleh Allah, dan dia akan diampuni oleh Allah meskipun belum sempat taubat. Dia lihat ada kebaikannya, diangkat. Punya kebaikan sedikit, diangkat. Punya pernah berbuat baik sedikit, diangkat. Ada orang yang sama sekali dia hanya punya iman tipis, ke dosa-dosa enggak, dosa-dosa dia lakukan, lalu dia enggak punya kebaikan sama sekali, kerjaannya dosa dan tidak punya kebaikan. Orang kalau melihat orang tersebut sangat benci, saking banyaknya dosa. Lalu karena dia tidak punya dosa, maka jalan keluarnya adalah, dan dia punya iman meskipun sangat sedikit, lalu adalah dia dicari, kenal nggak sama orang soleh, kenal nggak sama orang soleh. Jadi kalau kita nih punya, insya Allah meskipun bukan orang soleh, naudzubillah, sama orang soleh mah kenal, sama orang soleh kenal. Misalkan Habib ini itu kita kenal. Nah ini sama sekali kenal nggak sama orang soleh? Ternyata dia tidak kenal satu pun orang soleh. Berarti dia berada di dalam lumuran dosa, lingkungan maksiat, sehingga sama sekali tidak punya kenal sama orang yang soleh. Lalu dia, karena dia nggak punya, dan karena dia tidak kenal dengan orang soleh, maka pertanyaan berikutnya, kenal nggak sama orang yang kenal dengan orang soleh? Akhirnya dia dimasukkan surga karena kenal dengan orang yang kenal dengan orang soleh. Jadi kesimpulannya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seberat apapun dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa musyrik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar adalah puncaknya dosa itu adalah kemusyrikan. Nanti di akhirat orang-orang yang tidak sempat taubat pun karena rahman rahimannya Allah, kasih sayangnya Allah, banyak yang diampuni meskipun di dunia tidak sempat bertobat, dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik, dia pernah musyrik di dunia dan belum bertobat, maka selamanya dia berada di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah ketika di akhirat nanti. Jadi ketika di akhirat nanti, orang yang tidak sempat bertaubat pun akan dimasukkan surganya Allah, dan bisa dimasukkan surganya Allah lewat syafaat. Syafaat itu bisa syafaat Al-Quran, bisa syafaat Rasulullah yang disebut dengan syafaatul uzma, dan bisa juga lewat orang-orang soleh. Jadi sekalipun orang tersebut banyak berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di dunia, ada kemungkinan dimasukkan surganya Allah. Tapi kalau orang tersebut masih dalam keadaan musyrik, di dunia tidak sempat bertobat, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi sesungguhnya musyrik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi musyrik itu tetap merupakan dosa yang sangat besar. Contohnya musyrik adalah menyembah kuburan, menyembah batu, percaya kepada keris. Percaya kepada keris ini nanti akan kalau saya nggak bawa ini nggak selamat, maka itu adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Jadi itu bentuk-bentuk kemusyrikan yang harus kita jauhi. Jadi percaya kepada selain Allah kita jauhi, insya Allah kita akan selamat. Demikian pembahasan tadarusan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamalu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi
mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati